Selamat datang kembali di video demonstrasi modul dengan mata kuliah prinsip pemrograman. Saya Daniel Renato Marlen akan mendemonstrasikan modul 9 dengan judul prosedur 2. Baik, seperti biasanya, mari kita mulai. Pertama-tama buka Dev Plus-nya terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan buka program baru, tekan Ctrl N. Kemudian kita akan membuat library-nya terlebih dahulu. Aku ingatkan kembali kalau kita kali ini akan membuat 5 jenis program untuk modul kali ini. Library yang akan kita gunakan adalah include conio.h dan studio.h. Kemudian setelah itu kita akan membuat deklarasi dari prosedurnya, yaitu void hitung alat tulis. Kemudian kita akan langsung isi dengan parameter inputnya dengan tipe data integer buku, dengan integer penghapus, kemudian integer pensil. Setelah itu akhiri. Kemudian kita akan langsung membuat badan mainnya, jadi in main. Lalu kita buat tipe datanya itu integer buku, penghapus, dan pensil. Setelah itu kita akan buat printf untuk menyimpan beberapa kalimat seperti toko, alat tulis, kemudian printf lagi, kemudian masukkan jumlah buku, lalu scanf untuk nyimpan nilai jumlah buku dengan variabel buku. Kemudian setelah itu kita akan buat printf lagi untuk nyimpan nilai masukkan jumlah penghapus. Kemudian scanf juga lagi dengan menyimpan dengan nilai dari integer penghapus. Kemudian kita akan buat lagi printf dengan masukkan jumlah dari pensil. Kemudian akhiri. Kita akan buat scanf-nya sama seperti yang di atas. Dengan variabel pensil. Sorry. Baik, setelah membuat ini, maka kita akan langsung panggil prosedur yang ada di atas ini untuk dimasukin ke dalam main-nya. Mari kita masukkan. Kemudian setelah kita memasukkan prosedurnya, kita akan buat untuk mengakhirinya seperti biasa get sama dengan return 0. Nah, setelah kita perhatikan baik-baik, kita akan membuat badan dari prosedur ini. Untuk membuat badannya kita bisa taruh letakkan di bawah, tapi kali ini aku akan membuatnya di atas dari main-nya. Jadi pertama-tama kita hapus titik 2, lalu kita langsung buat in main-nya seperti ini. Kemudian kita akan langsung isikan tipe data dari float total harga. Kemudian kita akan masukkan rumusnya, total harga sama dengan buku dikali harga bukunya yaitu 2000
kemudian ditambah penghapus dikali harga dari penghapus yaitu 1.500, kemudian ditambah pensil dikali dengan harga pensil yaitu 1.000. Kemudian setelah kita memasuki rumus perhitungan total harga, kita akan membuat tampil total akhirnya dengan kalimat total harga alat tulis. Total harga alat tulis. Total harga alat tulis, kemudian RP, kemudian jangan lupa persen titik 2F untuk pemanggilan nilai angka akhir dengan variabel total harga, dengan variabel total harga. Kemudian setelah itu programnya selesai, mari kita cek apakah akan ada error. Kita cek manual. Jika kalian yang sering error seperti sebelumnya, kalian bisa cek satu persatu per baris untuk mengecek apakah kalian sudah benar melakukan codingnya atau belum. Oke, sepertinya sudah. Mari kita jalankan programnya. Cepatnya tekan F11. Jangan lupa di save. Untuk program ini kita save dengan prosedur semi-naif. Semi-naif dengan parameter input. Jangan lupa formatnya adalah .c. Kemudian kita save, kita jalankan programnya. Baik, mari kita coba. Masukin jumlah bukunya 2, penghapusnya 2, pensilnya 2. Maka hasilnya adalah 9.000. Baik, itu untuk program yang pertama ini. Mari kita masuk ke program yang berikutnya. Untuk program parameter semi-naif parameter input ini sudah dijelaskan pada video demo sebelumnya, jadi aku tidak akan menjelaskan rinci lagi. Baik, mari kita mulai. Untuk program berikutnya, kita tekan Ctrl N untuk cepatnya, kemudian kita buat library-nya. Kita copy aja dari sini untuk cepatnya. Kemudian kita akan seperti biasa mendeklarasikan prosedur hitung alat tulis. Programnya masih sama dengan yang program tadi, tetapi yang ini menggunakan prosedur semi-naif dengan parameter output. Kemudian kita buat float tipe datanya untuk menyimpan nilai total harga. Mungkin teman-teman bingung kenapa ada tanda bintang di sini. Nanti akan saya jelaskan di akhir video atau akhir dari program ini, Kemudian kita akan membuat in main-nya. Kita akan membuat in main-nya seperti yang tadi. Kemudian kita mulai dari tipe data float total. Kemudian kita buat printf untuk menyimpan kalimat dari toko alat tulis. Kemudian kita akan langsung memasukkan prosedur yang di atas dari hitung alat tulis dengan tipe data tadi yaitu total. Setelah itu kita akan panggil nilai dari total, yaitu total harga alat tulis. Jangan lupa persen titik 2F, kemudian total. Kiri, kemudian di akhir seperti biasa kita buat gets dan return no. Baik, setelah membuat in main-nya ini, kita akan membuat badan dari prosedur ini seperti yang tadi. Saya akan buat langsung di sini.
Kemudian mari kita buat kodenya. Pertama-tama kita buat tipe datanya terlebih dahulu, integer, buku, penghapus, dan pensil. Kemudian kita akan minta inputan seperti ini. Ini aku akan copy aja biar lebih cepat. Sini. Kemudian dirapiin. Nah, setelah itu kita akan buat rumusnya di bawah. Kita bisa ambil dari rumus yang di sini. Kemudian perbedaannya adalah di rumus ini kita tambahkan tanda bintang sesuai dengan yang parameter outputnya ini. Kemudian harga ini banyak huruf besar. Harga. Kemudian buku, penghapus, pensil, seterusnya selesai. Kemudian mari kita cek programnya berakhir. Mari kita cek terlebih dahulu sebelum kita run programnya, apakah kira-kira terdapat error. Mari kita cek satu-satu. Sepertinya tidak ada. Baik, mari kita runkan programnya F11. Jangan lupa di save. Save program ini dengan nama prosedur semi-naif dengan parameter output. Kita save, kemudian programnya berjalan. Mari kita masukin jumlah bukunya 2, penghapus 2, pensil 2. Maka programnya muncul total akhirnya yaitu 9.000. Baik, kali ini aku akan jelaskan sedikit mengenai prosedur semi-naif dengan parameter output ini. Nah, untuk parameter output ini kita akan mengeluarkan nilai dari total harga ini ke badan in main-nya dari sini. Caranya itu di setiap prosedurnya kita akan membuat simbol tanda bintang untuk setiap variabelnya seperti ini. Kemudian ini untuk rumus akhirnya, setelah dia memberikan nilai pada variabel ini, maka prosedurnya dipanggil, kemudian totalnya ini akan mendapat nilai dari variabel ini. Walaupun variabelnya berbeda, tetapi nilai di dalamnya sama karena dia mengambil dari prosedur ini. Kemudian setelah variabelnya diambil, nilai variabelnya diambil, maka dia akan dipanggilkan di sini. Itu sekian sedikit dari penjelasannya. Baik, kita akan ke program selanjutnya, yaitu program dengan prosedur net effect. Seperti biasa, kita akan buat program baru, Ctrl N, kemudian kita akan membuat kategorinya, tinggal copy aja dari program sebelumnya. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan prosedur terlebih dahulu, yaitu void bunga bank. Ya, bank yaitu float hasil, koma, lalu float, data float dengan tabungan. Setelah mendeklarasikan prosedurnya, maka kita akan membuat badan mainnya, in main. Kemudian kita isi badan mainnya sesuai dengan program yang diminta. Pertama-tama kita buat float untuk tipe data, float modal, total. Kemudian kita beri nilai modalnya, modal dengan nilai 50.000. Untuk cepatnya kalian bisa langsung seperti ini saja agar menghemat space. Kemudian setelah itu kita akan langsung panggil prosedur di atas dengan datanya, yaitu total dan modal. Setelah itu kita akan buat printf untuk menampilkan hasil dari prosedurnya, yaitu total uang di bank. Total uang di bank.
dan kita buat rp titik persen titik 2f dan penilai total. Get seperti biasa, kemudian return 0. Rapiin programnya. Oke, programnya selesai. Kemudian setelah in main-nya selesai, kita akan membuat badan dari prosedurnya ini. Kita akan buat seperti yang tadi, buat di sini saja, kemudian langsung ke rumusnya, yaitu hasil sama dengan tabungan ditambah kali dalam kurung tabungan dikali 0,1, kemudian akhiri. Baik, setelah kita membuat badan dari prosedurnya, mari kita cek satu persatu apakah programnya tidak error. Kita cek satu persatu, sepertinya tidak ada error. Jadi kita jalankan programnya F11, kemudian simpan program ini dengan nama prosedur net effect. Prosedur net effect menghitung bunga bank. Menghitung bunga bank. Jangan lupa di save. Mari kita lihat. Di sini angkanya langsung tertulis, yaitu 55.000. Karena kita ambil nilai modalnya itu 50.000. Kemudian masukin rumusnya, hasilnya adalah 55.000 dari rumus yang telah dihitung. Baik, saya akan jelaskan sedikit mengenai prosedur net effect itu. Prosedur net effect itu adalah prosedur dengan parameter input dengan parameter output sekaligus. Yang pertama, mari kita lihat di pemanggilannya ini. Dia ada prosedur input, yaitu mengambil nilai modal di baris di atasnya. Kemudian ini prosedur dengan parameter output, dia akan mengambil nilai total dari hasil ini, hasil rumus yang telah dibuat di dalam prosedurnya. Kemudian setelah prosedur ini dipanggil, maka prosedur ini akan menyimpan nilai total yang akan ditampilkan di garis ini. Seperti itu. Baik, saya akan masuk ke program berikutnya, yaitu program yang kedua dari program prosedur net effect. Mari kita buat program baru. Seperti biasa, ini sudah aku buatkan. Kemudian kita akan copy lagi library-nya. Kemudian kita akan membuat deklarasi prosedur void total gaji. Kemudian kita akan buat parameter outputnya saja. Kemudian setelah membuat prosedurnya, kita akan masuk ke main dari program. Kita buat in main, kemudian tipe data, integer gaji, kemudian buat kalimat untuk menyimpan nilai gaji, masukkan gaji. Kemudian scan F, simpan dengan nama variabel gaji. Kemudian kita akan panggil prosedur yang tadi dibuat, yaitu total gaji dengan parameternya itu gaji. Setelah kita panggil, kita akan membuat kalimat lagi untuk menampilkan hasil akhirnya. Kemudian total gaji, koma, kemudian gaji. Seperti biasa diakhiri dengan gets.
return 0. Baik, setelah membuat dan main dari program, kita akan masuk ke prosedurnya. Seperti tadi, aku akan buat seperti ini. Kemudian kita akan langsung masukkan rumusnya sesuai dengan yang ada di modul. Gaji sama dengan bintang gaji. Jangan lupa apabila menggunakan parameter output, kita tambahkan bintang di samping variabel. Kemudian kita buat bintang, lalu 0,9 artinya, dan selesai. Baik, mari kita periksa programnya apakah kira-kira tidak akan ada error. Seperti biasa, aku akan cek satu persatu per baris. Oh, yang ini belum ditambahin persen di. Sepertinya tidak ada lagi. Mari kita run program kita. Aku tekan F11. Kemudian simpan nama programnya dengan nama prosedur net effect dengan nama menghitung gaji karyawan. Kemudian kita save, programnya berjalan. Aku masukin angka 100.000. Kemudian total gajinya yaitu 10.000, dipotong dengan pajaknya yaitu tadi 10.000. Kemudian total gajinya adalah 90.000. Baik, sepertinya tidak ada yang perlu dijelasin dalam program ini karena program ini hampir sama dengan program yang pada nomor 2 ini, yaitu program prosedur dengan parameter output. Baik, kita akan mulai ke program berikutnya. Program yang terakhir, kita buat Ctrl N, kemudian kita kopikan lagi library yang sebelumnya. Setelah itu kita akan membuat dan mainnya terlebih dahulu. Integer, kita akan buat data-data yang diperlukan. Yang pertama itu gaji, jam lembur, kemudian kita akan membuat kalimat untuk menyimpan nilai gaji. F, disimpan nilai gaji. Kemudian kita akan membuat kalimat untuk menyimpan nilai dari jam lembur. Kemudian setelah itu kita akan buat scanf untuk menyimpan nilai gaji. Ini untuk menyimpan nilai jam lembur. Kemudian setelah itu kita akan buat gets return seperti biasa untuk mengakhiri program. Dan return 0. Kemudian setelah itu kita akan buat prosedurnya. Mari kita buat di atas seperti yang sebelumnya, yaitu void hitung, kemudian parameternya kita masukin integer, parameter output yaitu hasil, kemudian integer dengan nama bonus.
Dan kita akan langsung membuat badan dari prosedurnya. Kita akan masukin nilai dari hasil sama dengan rumusnya adalah hasil ditambah bonus. Kemudian kita akan munculkan hasil akhirnya, yaitu total, kemudian persen di, kemudian kita beri variabel dari hasil. Kemudian setelah itu kita akan membuat prosedur lagi untuk perhitungan gaji. Mari kita buat void perhitungan gaji. Lalu kita buat tipe data yang diperlukan, yaitu gaji dengan parameter output, kemudian jam lembur dengan parameter input. Kemudian kita akan buat badan dari prosedur ini. Kita buat terlebih dahulu integer yang dibutuhkan di dalamnya, yaitu integer bonus sama total. Kemudian kita akan membuat langsung rumus dari bonus sama dengan jam lembur dikali 5000. Jam lembur dikali 5000. Kemudian di perhitungan gaji ini kita akan memasukkan prosedur ini ke prosedur yang ini. Artinya ini adalah prosedur di dalam prosedur. Kemudian kita akan panggil prosedurnya, yaitu hitung buka kurung. Kemudian kita akan buat simbol dan, lalu kita buat buka kurung lagi untuk menyimpan nilai gaji, kemudian koma, lalu kita simpan nilai bonus. Baik, itu keseluruhan dari programnya. Mari kita cek satu persatu apakah program ini sekiranya ada error atau tidak sebelum dijalankan. Seperti biasa, aku akan cek satu persatu terlebih dahulu. Hasil, bonus, total, hasil, hitungan gaji, integer gaji dengan parameter output, parameter input, penamaan variabel, bonus, jam lembur ini kurang R. Kemudian kita cek gajinya, dan kemudian kita buat parameter outputnya untuk dipanggil ke sini nanti. Ini belum saya panggil, saya akan panggil nanti. Kemudian cek terlebih dahulu, ini sudah benar. Kemudian berikutnya kita akan panggil dari prosedur ini ke badan main. Kita akan buat dari perhitungan gaji. Kemudian kita buat tanda simbol dan gaji yang melambangkan parameter output, kemudian jam lembur, titik koma. Kemudian sepertinya sudah saya cek tadi, kita akan langsung run programnya. Tekan F11 untuk cepatnya. Kemudian simpan program kalian dengan nama prosedur perhitungan gaji, buka kurung, prosedur di dalam prosedur. Kemudian save programnya. Mari kita cek. Seperti ini ada terlihat error. Mari kita lihat before gaji. Oh, ini tidak boleh ada tanda spasi untuk penamaan prosedur, atau kalian boleh juga pakai tanda underscore, tapi ini kita jangan pakai. Mari kita 11 lagi. Kemudian kita cek, masukkan gaji. Contohnya adalah 100.000. Jam lemburnya 2. Kemudian totalnya adalah hasil akhirnya yaitu 110.000. Jam lembur di 2 jam lembur dikali 5.000.
kemudian ditambah 100.000 jadi 110.000. Baik, untuk program ini tidak ada yang spesial kecuali prosedurnya ini dimasukin ke dalam prosedurnya yang lain seperti ini. Kemudian prosedurnya ini dimasukin ke dalam dimasukin ke dalam ke main dari program. Baik, sepertinya hanya itu demonstrasi kali ini. Kali ini demonya ada 5 program. Jangan lewatkan satupun. Setelah kita menyelesaikan programnya seperti biasa, kita akan save programnya, simpan dengan nama demo 9, kemudian npm teman-teman, 4 digit npm belakang teman-teman, kemudian kelas. Setelah itu mari kita simpan programnya ke file yang sudah dibuat. Setelah itu jangan lupa di zip. Kemudian uploadlah zip ini ke situs kuliah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Sekian yang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan. Bye-bye.